Pemirsa, keluarga begitu terpukul saat mengetahui Tiara Angelina Saraswati telah tiada di tangan kekasihnya. Duka itu terasa kian menyayat karena pelaku memperlakukan jasad korban begitu keji. Bagaimana keluarga menghadapi semua ini? Selengkapnya dalam Benang Merah Kepergian Tiara, Tinggalkan Duka. Kepergian Tiara Angelina Saraswati secara tragis di tangan kekasihnya menyedot perhatian massa. Terkuaknya identitas korban ke permukaan membuat syok pihak keluarga. Keluarga korban yang selama ini dikenal tertutup sejak itu semakin rapat menutup diri. Mereka pun tetap mengunci pintu rumahnya yang berada di Desa Bade Kidul di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, tatkala warga ataupun awak media bermaksud menemuinya. Ya orangnya tertutup, nggak mau nemu siapa-siapa, diem aja. Terus aktivitas sehari-hari di kampung ini seperti apa, Pak? Bapak Ibu? Kampung baik, jarang di rumah soalnya jualan. Jualan apa itu, Pak? Sempol. Sempol. Di alun-alun Lamongan. Kalau korban sendiri sudah nggak pulang, udah lama atau gimana, Pak? Ya selama lulus sekolah, setahun, tapi kemarin tanggal 28 diangkat, sesudah itu kalau tidak ada berita kejadian ini. Lebih dari sepekan, orang tua Tiara diombang-ambing kegelisahan nanti kepastian kapan jasad Tiara tiba. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Selasa malam, 9 September 2025, sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah Tiara sampailah di rumah duka. Sebelumnya, jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang memakan waktu sekitar 2,5 jam. Orang tua Tiara tak kuasa menahan kesedihan luar biasa. Warga pun ikut larut dalam suasana duka tatkala memberikan penghormatan terakhir kepada Tiara. Malam itu juga jenazah Tiara dimakamkan. Kepergian Tiara yang dikenal sebagai sosok yang pintar dan mandiri menjadi pukulan berat bagi kedua orang tua. Ya, dari kemarin ya saya mendampingi bapak, jadi bapaknya almarhumah. Jadi ya mungkin secara mental pasti terpukul, Pak ya. Pasti terpukul karena kondisi yang bersangkutan sampai seperti itu. Cuma kemarin titipnya ke saya, untuk sementara bapak kan tidak berani dulu tampil ke media karena ya itu tadi, dia sangat terpukul itu tadi. Terus jadi sementara mungkin saya mewakili keluarga untuk menyampaikan apa yang diinginkan dari keluarga. Meski keluarga telah mengikhlaskan kepergian Tiara, namun mereka berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Untuk harapan keluarga sih, untuk pelaku ya semoga apa yang terjadi seperti ini mereka diberikan hukuman yang sesuai, yang setimpal dengan apa yang ada di hukum Indonesia ini, sesuai dengan perbuatannya semaksimal mungkin. Semoga dia juga diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk menyesali perbuatannya. Keluarga sih sudah mengikhlaskan, tapi ya masalah hukum kita serahkan kepada yang berwajib. Assalamualaikum. Keesokan hari usai pemakaman, orang tua Tiara menerima kunjungan jajaran Polres Mojokerto yang menyampaikan bela sungkawa.
Dalam kesempatan ini, ditegaskan pula bahwa penyidikan kasus ini akan terus dijalankan secara profesional dan transparan. Proses terus berjalan, maraton pemeriksaan kami laksanakan, dan tentunya kami profesional, kita dudukkan faktanya, siapa berbuat apa, persangkaan pasal apa yang dikenakan terhadap yang bersangkutan, alat bukti sudah cukup, dan tentunya kami juga mendatangi keluarga korban untuk memastikan melengkapi serangkaian berkas pemeriksaan, salah satunya adalah keterangan dari kedua orang tuanya. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Alfie Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, memberi pelajaran penting bahwa kejadian tersebut tidak lepas dari dinamika hubungan yang tidak sehat hingga berpotensi mendorong seseorang gelap mata dan berbuat nekat. Ketika seseorang menjalin relasi dengan orang lain, baik itu relasi khusus seperti relasi romantis atau relasi seperti pada umumnya, tentu ada harapan-harapan dari proses berelasi tersebut gitu. Maka apabila yang dimaksud adalah bagaimana supaya semua pihak itu mendapatkan manfaat, tentu ada proses yang berimbang, ada proses yang semacam saling melengkapi atau saling take and give gitu ya. Karena apabila hanya salah satu pihak yang kemudian terus mengupayakan sementara pihak yang lain berada dalam kondisi yang justru lebih tertekan, maka ada situasi-situasi timpang yang akan mudah membuat reaksi-reaksi emosional tertentu. Secara umum sebetulnya dalam berelasi seperti itu ya. Orang yang mengalami gangguan psikopatologis misalnya, memang tidak serta-merta bisa komunikasi dengan baik. Kenapa? Karena dia merasa sebetulnya orang seperti ini sudah tidak ada lagi kontrol masyarakatnya. Dia mengabaikan kontrol masyarakat. Apakah ini di masyarakat kita itu berdampak atau enggak? Dia sudah tidak memikirkan itu, sehingga yang keluar dalam komunikasinya itu kadang tidak bisa diprediksikan sama dengan apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Problem seperti ini biasanya juga dipengaruhi oleh trauma masa lalu sebetulnya. Trauma masa lalu, pengalaman traumatis yang mendalam itu dapat memicu dendam sumak. Dan itu tidak serta-merta terungkapkan dalam komunikasinya. Dia orang seperti ini justru dalam komunikasinya sangat terbatas. Sudah semestinya masyarakat berani mengambil keputusan sehat dalam sebuah hubungan. Kesadaran diri, dukungan penuh keluarga maupun sahabat serta keberanian diri dalam menetapkan batasan diyakini sebagai kunci utama dalam mencegah terjadinya hubungan yang tak sehat.